Selamat sore pemirsa, saat ini kita sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu yang penting adalah bagaimana mempersiapkan tenaga terampil, terutama di bidang pariwisata dan perhotelan. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Bapak Faisal, selaku Direktur Akademi Pariwisata Medan. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, baik. Bagaimana melihat sumber daya manusia di bidang pariwisata dan perhotelan, terutama di negara ASEAN saat ini Pak? Kesiapan SDM pariwisata di Indonesia saat ini, bila kita melihat data yang ada, posisi Indonesia dalam kualitas SDM pariwisata itu berada di urutan kelima dari negara ASEAN, sedangkan tenaga kerja langsung yang terlibat di dalam pariwisata kita itu berada di urutan pertama. Jadi ini menunjukkan bahwa secara kuantiti keterlibatan masyarakat Indonesia ini sudah sangat baik. Hanya bicara terhadap mutu dan kualitas, memang kita ini yang perlu dorong. Oleh karenanya Kementerian Pariwisata yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi Pariwisata beberapa bulan yang lalu melakukan rapat koordinasi seluruh perguruan tinggi pariwisata se-Indonesia yang berjumlah 120 dalam rangka untuk membangun suatu kerjasama, mengkonsolidasikan seluruh resources untuk menyiapkan. Salah satu poinnya bagaimana seluruh perguruan tinggi pariwisata untuk menyiapkan LSP Pesparti dan menjalankan kurikulum berbasis kompetensi sehingga alumninya yang selesai ini memiliki sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan di dalam standar ASEAN seperti itu. Pak Akbar ini kan gaungnya sudah kemana-mana gitu Pak ya. Akbar sendiri dalam mempersiapkan lulusannya seperti apa, terutama bersaing di tengah masyarakat ekonomi ASEAN. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira kualifikasi dari tenaga pengajar di Akbar ini seperti apa Pak? Ya baik, kemampuan mahasiswa yang kita didik di dalam pengembangan SDM pariwisata sangat strategis dan profesional, khususnya yang terkait dengan menyangkut masalah kualitas mutu. Karena kekuatan Akademi Pariwisata Medan terletak kepada kemampuan proses pembelajaran baik terkait dengan teori maupun praktek. Kita tahu bahwa Akpar Medan pendidikan vokasi yang dimana menitik beratkan kepada skill dan kemampuan kompetensi yang 70% lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan dry practice dan kegiatan-kegiatan integrated practice dan juga regular praktek yang dilakukan. Yang terkait dengan kesiapan tentang sumber daya manusia khususnya untuk dosen, saat ini Akpar Medan memiliki 65 dosen, di mana 40 orang itu sudah memiliki sertifikasi dosen dengan kualifikasi pengalaman di industri yang sangat mumpuni. Di sisi lain ada kurang lebih 15 dosen yang juga memiliki kualifikasi yang memiliki pengalaman industri yang mumpuni, sehingga diharapkan dengan gabungan antara kemampuan akademik dengan kemampuan pengalaman di industri ini akan memberikan kekuatan kepada bagaimana dia mendeliver dan bagaimana dia memastikan proses perkuliahan berjalan dengan baik, khususnya kegiatan-kegiatan praktek yang sangat super spesialisasi di bidang perhotelan, di bidang perjalanan dan di bidang pariwisata. Saya kira itu. Baik, di Akademi Pariwisata Medan ini ada berapa jurusannya dan kemudian fasilitas apa yang didapat oleh mahasiswanya Pak? Baik, saat ini Akademi Pariwisata Medan memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 1.100 dengan 2 jurusan perhotelan dan jurusan kepariwisataan dengan 7 program studi di dalamnya. Khusus untuk jurusan perhotelan, kami memiliki 5 program studi yang merupakan program studi yang sangat spesifik yang berbeda dengan kampus yang lain. Kami ada program studi yang khusus mendidik untuk menjadi seorang chef sampai ke eksekutif chef, menjadi seorang patisserie yang membuat kue, membuat roti dan membuat coklat. Juga kami punya program studi khusus untuk menjadi seorang waiter dan bartender, dan kami juga punya program studi khusus untuk menangani laundry dan untuk menangani tamu pada saat front office dan juga untuk membersihkan kamar. Selain itu kami juga punya program studi administrasi hotel yang memiliki kemampuan skill di bidang manajerial dan pengelolaan hotel baik di back office maupun di front office. Sedangkan jurusan pariwisata kami ada 2 program studi usaha perjalanan wisata, di mana mendidik mereka untuk siap bekerja di dunia travel agent dan di dunia maskapai penerbangan dan kemampuan soft skill untuk bisa memandu wisata. Dan program studi manajemen perencanaan dan pemasaran pariwisata dididik khusus untuk bagaimana dia mengelola suatu destinasi pariwisata dan juga menelaah dari sisi bagaimana mempromosikan destinasi itu kepada wisatawan di mancanegara. Baik, para alumni dari Akbar sendiri nih Pak Faisal, sudah terserap kemana saja Pak tenaga kerjanya?
Ya, berdasarkan hasil terses tadi yang kami lakukan tahun lalu, bahwa hampir 35% alumni Akpar Medan itu bekerja di luar negeri dan 65% itu bekerja di dalam negeri. Penyebarannya mayoritas bekerja di sektor perhotelan, di sektor apalagi perjalanan, di sektor kapal pesiar, dan juga untuk bidang-bidang yang punya relevansi dengan bidang pariwisata seperti pengelolaan objek wisata, di restoran, terus di kafe dan di bar, dan juga amenitas fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Baik, Akpar ini Pak dalam mempersiapkan tenaga-tenaga ataupun lulusan yang handal, apa yang membedakan Akpar sendiri dengan perguruan serupa di Sumatera Utara? Iya, yang sangat spesifik yang membedakan pendidikan di Akpar ini pendidikan yang berbasis kompetensi. Artinya semua mahasiswa dari Akpar Medan selain memiliki ijazah, dia juga harus memiliki sertifikasi kompetensi yang menjadi prasyarat untuk berkiprah di masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, kita dorong mahasiswa untuk memiliki sertifikasi profesi sesuai dengan profesi masing-masing. Perbedaan yang kedua, pendidikan di Akpar ini adalah pendidikan yang berbasis skill, kompetensi yang mengutamakan kepada basic tentang sikap dan perilaku, sehingga diharapkan kemampuan-kemampuan hard dan soft skillnya bisa muncul untuk nanti bisa berkiprah dalam industri pariwisata ke depan. Yang membedakan yang ketiga, kampus Akpar Medan inilah kampus negeri di bawah Kementerian Pariwisata, sehingga mahasiswa mendapatkan subsidi sebesar 90% dari total biaya uang kuliah yang dibayarkan di Akpar Medan. Yang keempat, kampus ini memiliki pengakuan dari Badan Dunia, United Nations World Tourism Organization, melalui TEDQUAL, Tourism Education Quality. Selain itu, program studi di Akpar Medan ini setahap demi setahap sudah memiliki akreditasi. Khusus untuk program studi MDK kemarin kita sudah mendapatkan akreditasi A. Sehingga dengan demikian gabungan ini semua ditunjang dengan kemampuan dosen dan pengelolaan yang profesional yang bermuara kepada mutu dan kualitas. Diharapkan SDM pariwisata yang bermutu, berkompeten dan profesional lahir dari Akpar Medan ini. Baik, Bapak, terakhir ini bagi adik-adik kita yang saat ini lulus dari SMA sederajat, bagaimana sih Pak untuk prosedur berkuliah di Akademi Pariwisata Medan ini? Ya, semangat transparansi dan semangat akuntabilitas dan memudahkan calon peserta didik. Tahun akademik 2016-2017 ditempuh 2 jalur penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama ada jalur integrated bersama, yang kita kenal dengan SBM Staff, seleksi bersama masuk Sekolah Tinggi Akademi Pariwisata dan Politeknik dari 4 UPT yang ada di Kementerian Pariwisata. Mendaftar secara online. Websitenya yakni sbmstaff.kemenpar.go.id. Sedang yang kedua ada jalur mandiri yang diperuntukkan bagi yang kurang mampu, yang putra daerah yang membangun destinasi pariwisatanya. Yang kedua dari jalur bidik misi dan juga jalur umum untuk diterima melalui SMM Staff, seleksi mandiri masuk Sekolah Tinggi Akademi Pariwisata Medan. Bisa mengakses ke akparmedan.ac.id. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Faisal, Direktur Akademi Pariwisata Medan, terkait bagaimana mempersiapkan generasi penerus bangsa, terutama generasi yang mempunyai soft skill ya di bidang pariwisata dan perhotelan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kembali ke studio. Terima kasih Pak.